Anda sudah berada pada posisi yang sudah tidak sanggup lagi untuk memikul beban berdasarkan hasil riset, berdasarkan hasil riset di berbagai universitas terkemuka di Amerika yang melakukan studi terhadap kebakaran hutan, mereka sampai pada satu kesimpulan bahwa kebakaran itu dipandang sebagai sebuah mekanisme atau cara alam untuk melakukan pembaharuan diri, melakukan peremajaan. Dalam riset itu mereka menyimpulkan dua hal yang sangat menonjol dari hasil studi tersebut. Yang pertama adalah bahwa kebakaran hutan di daratan Amerika itu dipandang sebagai sebuah siklus tahunan, sebagai siklus alamiah, di mana alam mencoba untuk merecovery, menggantikan pohon-pohon besar yang sudah tua, yang harus disingkirkan untuk memberikan ruang pada kemunculan pohon-pohon yang baru atau benih-benih baru yang tersimpan secara potensial di bawah tanah. Yang kedua, bahwa kebakaran itu sebagai sebuah peristiwa alam yang kemudian ada kaitannya untuk memaksa hewan-hewan atau satwa-satwa yang ada di dalamnya untuk melakukan migrasi, perpindahan ke sebuah wilayah yang sama sekali tidak pernah didatangi atau dihuni oleh satwa-satwa tersebut. Dari dua kesimpulan ini secara sederhana mungkin dapat kita coba jadikan cermin untuk merenungkan apa yang kemudian terjadi dalam situasi kita sekarang ini di seluruh dunia terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, apakah COVID-19 ini merupakan cara alam untuk melakukan recovery, melakukan pemulihan, peremajaan diri mereka, atau diri alam ini? Saya tidak ingin menjawab ini, melebarkan situasi ini dari atau dengan teori-teori konspirasi politik yang seringkali dituduhkan oleh beberapa negara terhadap negara yang lain, bahwa COVID-19 ini adalah made in, buatan dari negara tertentu. Nah, saya lebih cocok untuk merefleksikan tentang kehadiran COVID-19 ini sebagai sebuah mekanisme alam, sekalipun hal ini harus ada kajian-kajian yang lebih komprehensif, yang lebih dalam lagi. Tetapi saya ingin melihat ada kesamaan terkait dengan apa yang disimpulkan, yang ditesiskan oleh para ilmuwan di Amerika itu untuk menyimpulkan bahwa kebakaran itu sebagai sebuah mekanisme alam untuk melakukan proses pendefinisian ulang atau perupaan kembali hutan itu dengan segala sesuatu ekosistem yang ada di dalamnya. Nah, bagi kita sekalian melihat bahwa fenomena COVID-19 ini telah melakukan banyak sekali proses dekonstruksi atau perubahan yang sangat ekstrim, yang sangat radikal, yang tidak dapat dikendalikan, yang mau tidak mau terjadi. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada orang yang harus dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baru, perusahaan-perusahaan baru harus menggunakan atau menerapkan aplikasi atau teknologi-teknologi baru supaya mereka survive. Para pendidik-pendidik, para ilmuwan-ilmuwan juga harus melakukan penyesuaian diri dengan cara mereka memanfaatkan teknologi sebagai sebuah cara untuk melakukan proses transfer pendidikan atau ilmu. Ada banyak pengusaha-pengusaha, ada banyak sekali cara-cara pemerintah harus melakukan sebuah pendekatan-pendekatan baru, termasuk di mana kehidupan keberagamaan di seluruh dunia harus melakukan rethinking atau berpikir ulang atau reframing, mengkerangkai kembali bagaimana cara melakukan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan kondisi yang ada sekarang.
Dalam kondisi ini kita bisa melihat bahwa ini disebut sebagai sebuah keberadaan, ya, di mana kalau saya ingin meminjam teori, ya, Gaiden untuk bicara tentang, ya, titik optimalisasi, kurva optimalisasi, bahwa ketika segala sesuatu itu berada pada sebuah posisi yang sangat puncak, ya, titik kurva tertentu, maka yang harus dilakukan adalah, yang terjadi adalah proses penurunan. Di sini kita bisa melihat bahwa yang terjadi dengan COVID-19 ini, bahwa cara-cara yang manusia lakukan dengan segala kebudayaan yang mereka hasilkan itu dipandang, ya, bisa saja oleh teori ini dapat dijelaskan berada pada satu posisi di mana tidak akan mungkin lagi memberikan sebuah proses, ya, memberi daya dukung kehidupan bagi manusia itu untuk era-era yang ke depan atau masa-masa yang ke depan. Nah, disinilah kita harus belajar bahwa, ya, suka atau tidak suka, alam, ya, lingkungan, kondisi memaksa kita untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian baru, untuk memikirkan, ya, cara-cara baru untuk melakukan sesuatu, cara-cara baru untuk bersikap kepada sesuatu atau kepada seseorang. Dan banyak sekali lagi yang tentu nanti akan terjadi, yang kita akan lihat sebagai sebuah realitas atau kenyataan pasca COVID-19. Nah, tetapi saya tidak ingin melakukan sebuah kajian yang rada-rada ilmiah, yang rada-rada jelimet atau sulit, rumit. Saya ingin kembali kepada track kita, arah kita tadi. Mungkin Anda sedang mengatakan bahwa aku tidak mampu lagi, aku tidak sanggup lagi untuk menangani masalah ini. Karena begitu berat beban yang harus dipikul dalam banyak hal yang diperhadapkan pada kehidupan Anda dan saya tentunya. Nah, ini tentu membutuhkan satu cara tersendiri untuk bisa menangani dengan terukur, dengan penuh hikmat. Saya ingin meminjamkan bagi kita semua satu kisah yang saya suka sekali untuk renungkan terkait dengan salah seorang dokter yang melakukan misi pelayanan medis di Afrika, tentu pada masa-masa yang lalu, jauh sebelum ada transportasi modern dan juga infrastruktur yang berkembang di daerah Afrika. Sang dokter ini, ya, harus melakukan tugasnya berpindah dari satu desa ke desa yang lain, yang tentu jalan yang harus ditempuh bukan sebagai sebuah jalan yang sudah dirintis, tetapi merupakan jalan-jalan yang sangat alamiah, ya, harus melewati hutan, bahkan menyeberangi banyak sungai yang harus dia lakukan. Nah, beruntung sekali bahwa dokter ini mendapatkan, ya, pembelajaran yang luar biasa dari para penduduk bagaimana harus bisa menuntaskan pekerjaannya, yaitu dengan mengajarkan bagaimana seni menyeberangi sungai-sungai yang berarus deras. Nah, masyarakat atau orang-orang desa di sana mengajarkan kalau, ya, dokter ingin selamat dari terjangan arus deras yang bisa menggoyahkan kaki sang dokter, sebab kalau kita menyeberang ke sungai yang sangat deras itu, kalau satu kaki kita lepas atau terpleset dari pijakannya, maka pasti kita akan hanyut, bisa dan terancam terbentur dengan batu besar, diseret ke wilayah yang lebih dalam, bahkan bisa hanyut dan jatuh ke daerah-daerah yang sangat curam. Nah, orang-orang di desa itu mengajarkan kalau sang dokter ingin selamat menyeberang, maka ia harus memegang sebuah batu, ya, mengambil sebuah batu dan memikul di pundaknya, sehingga, ya, batu itu memberikan beban kepadanya untuk memperkuat pijakan atau kaki sang dokter itu di dalam air, sehingga dengan kekuatan pijakan itu, ya, sang dokter tidak akan disapu oleh arus deras dari sungai yang ia lintasi. Nah, tentu apa yang dapat kita pikirkan di sini, saya tidak ingin mengajarkan kepada Anda sekalian, kepada kita semua untuk melewati COVID-19 ini, beban yang harus
kita pikul ini dengan cara demikian, dalam pengertian harus mengangkat batu yang berat dan kemudian kita melewati masa ini dengan beban itu. Yang saya maksudkan adalah, mari kita ambil beban-beban saudara-saudara kita di sekitar kita, di tempat-tempat di mana kita bisa jangkau. Cara kita untuk bisa melewati pandemi COVID-19 ini adalah salah satunya adalah dengan cara untuk mengambil beban-beban saudara-saudara kita untuk kita pikul bersama, supaya dalam kebersamaan itu kita dapat melewati tantangan ini, perjuangan ini bersama-sama. Sebab kalau kita tidak mengambil beban orang lain untuk kita pikul bersama, maka kita semua akan hanyut, terbentur dengan batu-batu besar dan wilayah-wilayah yang akan menenggelamkan kita dan membuat kehidupan kita menjadi chaos, berantakan, dan akhirnya kehidupan sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara, sebagai sebuah kehidupan bersama di muka bumi ini game over. Nah, kita tidak pada titik itu. Sekali lagi, kita dapat mengambil pembelajaran dari dua kisah ini saja, bahwa sekali lagi peristiwa kebakaran di daratan Amerika itu dapat memberikan kepada kita pembelajaran bahwa kita harus siap untuk melakukan proses pendefinisian ulang. Kita harus mencoba untuk melakukan perenungan secara mendalam. Kali-kali apa yang kita lakukan ini tidak cocok lagi dan tidak dapat diteruskan untuk membuat hidup kita ini bisa survive dan bahkan lebih bisa dinikmati dalam hari-hari perjalanan ke depan. Kita mungkin harus berganti pekerjaan. Kita mungkin harus mengganti kajian-kajian keilmuan kita. Bahkan mungkin kita harus, tentu saya tidak mengatakan berganti pasangan. Yang saya maksudkan adalah bagaimana Anda bisa menggantikan prinsip-prinsip yang mungkin sudah usang. Prinsip-prinsip kerangka-kerangka pikir, teori-teori yang mungkin sudah tidak relevan dan Anda tidak perlu lagi, tidak bisa lagi dewa-dewakan. Sehingga Anda kunyah-kunyah terus dan sebagainya. Mungkin Anda tidak bisa lagi menjual kue dengan cara yang sama, atau dengan bentuk yang sama, dengan rasa yang sama, dengan warna yang sama, dengan cara pemasaran yang sama. Dan begitu juga Anda tidak bisa lagi pergi ke sebuah tempat yang sama di mana Anda tidak mau bergeser dari tempat Anda untuk mencapai peluang-peluang yang baru, kemungkinan-kemungkinan yang baru. Suka atau tidak suka, naluriah untuk melakukan pergeseran-pergeseran itu harus kita sambut dengan penuh keyakinan bahwa di daerah sana, di luar sana, di tempat pekerjaan yang baru, di cara-cara yang baru kita akan menemukan siapa kita yang sesungguhnya, sehingga momentum pertumbuhan kita sungguh-sungguh meledak. Momentum pertumbuhan jati diri kita sungguh-sungguh terbentang di depan kita, dan melalui mekanisme itu kita semua akan dapat mencapai hasil yang kita impi-impikan, yang mungkin hanya dapat kita capai melalui cara-cara atau pemaksaan seperti ini. Hari ini mungkin bukan hanya COVID-19, mungkin ada seri-seri ancaman-ancaman lain yang akan membuat kita, memaksa kita untuk bergeser dari tempat kita, atau biasa orang sebut sebagai comfort zone atau daerah nyaman yang tidak mau kita tinggalkan. Mari teman-teman sekalian, melalui proses pembelajaran ini kita dapat memetik kesempatan. Mari kita pikul bersama beban ini. Apapun apa yang dapat Anda bisa lakukan. Anda mungkin mau membagikan makanan Anda, mau membagikan pakaian Anda, membagikan pikiran Anda, membagikan kekayaan Anda. Apapun yang dapat Anda berikan, prinsipnya adalah mari kita ambil beban saudara-saudara kita, mari kita pikul supaya semuanya dapat kita lewati secara bersama. Ada banyak pembelajaran-pembelajaran lain yang akan saya sharingkan di sini dalam rangka kita melewati tantangan ini bersama. Kita akan menang bersama dengan pemerintah, bersama dengan seluruh masyarakat, bersama dengan seluruh pihak di seluruh dunia ini yang serius menghadapi hal ini. Jangan putus asa, teruslah
berkeyakinan bahwa kita dapat melewati situasi ini untuk memberikan kehidupan kita, memastikan bahwa kita akan menikmati cara-cara hidup yang menarik di kemudian hari. Salam hebat, salam trio.